Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dalfa, NIM 2020111 beserta anggota kelompok yang lain. Yang pertama Abdurrahman Latif, kedua Ali Gufron, tiga Ahmad Rosada, yang ke-5 Adi Rizal Pambudi, yang ke-6 Slamet Eko. Saya sendiri sekarang mempresentasikan tentang protokol AMGP. Arti AMGP mengacu pada protokol antrian pesan tingkat lanjut. Standar yang diakui secara global yang bekerja pada lapisan aplikasi pada dasarnya. Ini terutama digunakan untuk pengembangan operabilitas komunikasi antar tandingi antara pihak klien dan broker. Penerbit memikul tanggung jawab pembuatan pesan, sementara klien mengumpulkan dan mengelolanya. Peran broker seperti RapidMG dalam keseluruhan proses ini adalah memastikan pesan bagian dari pertukaran langsung dari penerbit ke klien. Berbicara tentang fungsionalitas utamanya, perotean orientasi pesan dan antrian adalah yang teratas. Penggunaan AMGP menjadikan interoperabilitas sebagai tujuan tercapai, menampilkan konfigurasi dan infrastruktur yang berbeda. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membawa semua pustaka, klien, dan broker yang setuju protokol yang ditawarkan ke dalam JDK. Terminologi AMGP. Broker atau server memainkan peran penting dalam mengaktifkan protokol AMGP. Ini bertanggung jawab untuk koneksi yang memastikan perotean dan antrian data lebih baik di sisi klien. Pekerjaan generasi antrian dan pengakuan pesan diurus oleh konsumen. Bagian yang diambil oleh bursa dan penempatannya dalam antrian ditangani oleh produser. Kurang lebih seperti ini terminologinya. Selanjutnya komponen AMGP. Pertama, pertukaran dan klasifikasinya. Engines menangani tanggung jawab untuk mengambil pesan dan menempatkannya dengan hati-hati di antrian yang tepat. Kategorinya adalah fan out, header, topik, dan direct. Untuk merinci Anda lebih jauh, ini adalah komponen sangat diperlukan dari broker. Pertama, saluran mengacu pada koneksi virtual multiplex di antara rekan-rekan AMGP yang dibangun di dalam koneksi yang ada. Dua, antrian pesan. Ini adalah entitas teridentifikasi yang membantu menghubungkan pesan dengan sumber daya atau titik asalnya. Mengikat binding menunjukkan satu set instruksi yang telah ditentukan terkait dengan antrian serta pertukaran. Ini mengelola pengiriman pesan dan pengiriman mereka. Hash virtual adalah platform yang menawarkan fasilitas segregasi dalam broker berdasarkan pengguna dan hak akses mereka. Mungkin ada beberapa fungsi hash virtual sekaligus. Cara kerja AMGP. Mekanisme fungsional yang diikuti AMGP sederhana, namun hanya setelah semuanya diatur dan sistem siap untuk komunikasi. Pertukaran memainkan peran penting dalam perdagangan pesan karena mereka mulai dengan mengirimkan pesan klien, melakukan pemrosesan sesuai aturan, dan mengarahkan output dari tahap sebelumnya ke satu atau beberapa antrian. Jenis yang digunakan memutuskan metode perotean mana yang akan diikuti. Misalnya dalam kasus tipe langsung, data yang baru ditambahkan berisi tujuan akhir pesan. Alternatifnya, pertukaran fan out tidak menggunakan metode perotean informasi apapun. Alih-alih ini menyiarkan informasi yang sama ke semua antrian yang terpasang. Kurang lebihnya begini cara kerjanya sesuai.
Selanjutnya sumber, ya beginilah sumbernya. Baik, saya akan mereview sebuah jurnal dengan topik protokol komunikasi IAA 802,4 dan ZigBee. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu IAA 802,4 dan ZigBee. IAA 802,4 adalah standar komunikasi jaringan untuk sistem kontrol industri yang digunakan dalam lingkungan manufaktur. Standar ini mendefinisikan protokol untuk mengontrol dan memantau perangkat dalam sistem kontrol yang terdiri dari banyak perangkat. Sedangkan ZigBee adalah protokol komunikasi nirkabel yang sesuai dengan standar IAA 802,15,4 untuk mengirimkan data melalui jaringan nirkabel. ZigBee dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya rendah dan jangkauan jaringan yang lebih kecil seperti rumah pintar, sensor industri, dan peralatan medis. Ya, kita masuk ke jurnal 1 dengan judul Rancang Bangun Sistem Lampu Jalan Pintar Nirkabel Berbasis Teknologi ZigBee. Sumber dan volume Jurnal Tesla Teknik Elektro Universitas Tarumanagara volume 7 nomor 1 tahun 2015 dengan penulis Hari Sudibyo, Amelindarum, Gedarmanugraha, dan Gunawan Wibisono. Reviewer saya sendiri Abdurrahman Latif, tanggal 11 Mei 2023. Kita masuk ke latar belakang. Penerangan jalan hemat energi merupakan salah satu suatu institusi untuk bertindak sebagai pionir terkait dengan aksi yang ramah terhadap lingkungan. Ada masalah tagihan yang terus bertambah seiring kenaikan tarif dasar listrik dan kebutuhan pemasangan penerangan jalan umum bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat urbanisasi penduduk tinggi. Lampu menyala saat siang dan mati saat malam akibat kesalahan kerja controller atau kesalahan pembacaan sensor cahaya dan manusia, oleh karena tidak tercapainya tujuan utama dari penggunaan lampu jalan pintar yang dalam hal ini adalah efisiensi biaya untuk perawatan dan manajemennya, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan kerja lampu jalan yang terpasang secara terpusat dan dapat dilakukan dari tempat yang berjauhan. Tujuan yaitu dapat mendukung sistem lampu jalan pintar dan dapat lebih handal, efisien, serta mudah dalam perawatan, manajemennya, dan efisiensi biaya. Perancangan, penentuan spesifikasi penerangan lampu jalan, perancangan sistem kendali dan penentuan komponen, fabrikasi, uji perangkat keras, perancangan tampilan aplikasi dengan Visual Basic versi 6 dan pembuatan database Microsoft Access, konfigurasi sistem hardware dan software, drive pengujian sistem. Gambaran mengenai sistem monitoring point-to-point dengan pusat kontrol yang mampu berintegrasi dengan lampu jalan pintar tenaga surya dengan menggunakan modul ZigBee komunikasi nirkabel. Frekuensi kerja yang akan dipakai adalah pada kisaran 2,4 GHz. Data dan informasi dari titik lampu berisi data arus listrik, status pengisian baterai dari panel surya, status operasi lampu, serta informasi kesalahan yang didapat secara real-time disimpan dalam tabel-tabel pada sebuah database pada komputer pusat kontrol. Memiliki fitur yang dapat beradaptasi dengan lingkungan, waktu, dan kondisi sehingga ia bekerja secara otomatis dan efisien, dan fungsi untuk mengetahui sumber daya yang digunakan lampu untuk beroperasi juga dapat menyesuaikan tegangan operasi dengan fluktuasi tegangan jaringan PLN. Dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu secara terpusat dan dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi yang telah terpakai oleh lampu berdasarkan data penggunaan arus yang tersimpan pada database. Hasil didapatkan bahwa ZigBee dapat terintegrasi dengan
WSL dan aplikasi monitoring sehingga data dapat dikirim sejauh 60 meter dengan persentase paket terkirim utuh sebesar 21,4% pada kondisi lingkungan LOS pada RSI sebesar minus 89 dBm. Ukuran maksimum paket data untuk sekali transisi adalah 150 karakter atau 9,6 KB. Pada kondisi LOS, jarak maksimum pengiriman hanya sampai pada 10 meter dengan maksimum RSSI minus 89 dBm. Kapasitas baterai memiliki daya tahan hingga 3 hari dan kesalahan pada sistem dapat terdeteksi dengan parameter terkirimnya email otomatis dan perubahannya indikator pada aplikasi. Kesimpulan, sistem lampu jalan pintar mampu menyuplai sistem selama 3 hari tanpa matahari. Daya jam kerja yang tetap yaitu 12 jam lampu mati dan 12 jam lampu hidup. Maka didapatkan total daya penggunaan per tahun adalah 126,8 kWh untuk lampu jalan pintar. Sedangkan lampu jalan tenaga surya konvensional dengan LED mengonsumsi 153,3 kWh dan lampu jalan dengan lampu pijar mengonsumsi 876 kWh. Untuk jurnal kedua dengan judul Rancang Bangun Closed Circuit Television secara nirkabel menggunakan GB 2,4 GHz, sumber dan volume Jurnal Ilmiah Widya Teknika volume 26 nomor 2 tahun 2018, penulis Widi Wahyu Irawan, Fakih Rofi, Anis Kustonia. Yang review saya sendiri Abdurrahman Latif, tanggal 17 Mei 2023. Latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi wireless sekarang sangat pesat dalam beberapa tahun ini, disebabkan komunikasi wireless sangat efisien. Salah satu teknologi komunikasi wireless yang banyak diminati adalah WPNA, Wireless Personal Area Networks. WSN atau Wireless Sensor Network adalah suatu jaringan komunikasi sensor yang terhubung secara wireless untuk monitoring keadaan fisik atau kondisi lingkungan tertentu pada lokasi yang berbeda dengan sensor dan pemrosesan datanya. Closed Circuit Television atau CCTV merupakan sistem keamanan yang populer untuk digunakan sebagai kamera pengawas. Salah satu kelemahan pada CCTV adalah media transmisi video yang masih menggunakan kabel dan perekaman gambar yang masih manual. Untuk tujuan yaitu untuk menjelaskan kelemahan sistem keamanan CCTV yang masih menggunakan kabel sebagai media transmisi dan perekaman gambar manual, serta mengenalkan sistem pemantauan video secara nirkabel yang terdiri dari beberapa komponen seperti Zigbee atau XP, sensor gerak, PIR, dan Arduino Mega 2560. Metode log diagram sistem terdiri dari dua sistem yang meliputi bagian pemancar petugas untuk membaca output dari sensor gerak, menangani data serial dari kamera serial dan data serial wireless XP Pro 2,4 GHz, dan menerima fungsi menampilkan gambar hasil pemantauan kamera pada bagian bawah melalui komunikasi data serial dengan kecepatan 110.500.000 bps. Hasil dan pembahasan. Pada pengujian ini, sensor PIR pasif infrared diuji dengan memberikan gerak tangan di depan permukaan sensor. Radius jarak yang mampu dipantau oleh permukaan sensor berdasarkan datasheet adalah berkisar kurang lebih 5 meter dan didapat hasil pengujian ketika ada pergerakan pada jarak 1 sampai 4,5 meter maka akan terdeteksi oleh sensor, dan ketika pada jarak 5 sampai 6 meter tidak terdeteksi. Berikut penjelasannya. Jarak 0
meter pada pengukuran 255 NUX dengan waktu 000 detik tanpa adanya pergerakan. Jarak 1 meter pada pengukuran 208 NUX dengan waktu 3084 detik dan adanya pergerakan. Jarak 3 meter pada pengukuran 181 NUX dengan waktu 2352 detik adanya pergerakan. Jarak 6 meter pada pengukuran 148 NUX dengan waktu 0000 detik tanpa adanya pergerakan. Kesimpulan, modul XP dapat berkomunikasi data serial secara netkabel dan bekerja pada kecepatan 110.5.200 bps dengan jangkauan bebas halangan sekitar 100 meter dan 40 meter untuk kondisi terhalang. Sensor PIR yang dirancang dapat melakukan penginderaan gerakan manusia dengan jangkauan kurang lebih 5 meter. Perangkat lunak PC yang dirancang dapat melakukan oleh data serial dan menampilkan gambar JPG serta menyimpan gambar hasil kiriman data dari perangkat Arduino dan kamera. Perkenalkan, nama saya Ali Gufron dengan NIM 2020-51042. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 6LoWPAN dan NRFID. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari kedua jenis ini. Yang pertama adalah LoWPAN atau IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network. Adalah protokol yang berbasis IPv6 yang memungkinkan perangkat dengan konsumsi daya kecil tetap dapat terkoneksi dan ikut berpartisipasi dalam IoT dengan skala yang lebih besar. Kemudian RFID adalah Radio Frequency Identification, adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card, yang metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut label RFID yang berfungsi untuk mengambil data jarak jauh. Oke, yang pertama adalah kita mereview jurnal mengenai 6LoWPAN dengan judul Analisis Kinerja Protokol 6LoWPAN pada Jaringan Sensor Nikarbel dengan Topologi Jaringan Grid dan Topologi Jaringan Random dengan menggunakan Koja Simulator. Untuk nama penulisnya sendiri adalah Andre Hedi Saputra, Primantara Hadi Trisnawan, dan Faris Andi Baktiar dengan jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer yang diterbitkan pada tahun 2019 yang lalu. Oke, latar belakang dari penelitian ini adalah 6LoWPAN hadir sebagai protokol IPv6 yang memungkinkan perangkat dengan konsumsi daya kecil tetap dapat terkoneksi dan ikut berpartisipasi dalam IoT. Sementara itu, Routing Protocol for Low Power and Lossy Network atau RPL mempunyai solusi routing proaktif yang dirancang khusus untuk WSN. Protokol 6LoWPAN pada topologi jaringan grid dan topologi jaringan random ini dapat memungkinkan konsumsi perangkat daya kecil terkoneksi dalam area yang jangkauannya kecil. Oleh karenanya, topologi jaringan grid dan topologi jaringan random dipilih untuk dibandingkan mana yang terbaik dalam menghadapi area yang mempunyai trafik rendah dalam jangkauan yang kecil. Oleh karenanya kita menggunakan Koja Simulator yang merupakan tool yang telah digunakan secara luas dalam domain WSN yang juga telah dimasukkan di dalam Aurora Software dan SPM Sim untuk melakukan cycle E6 match emulation. Selain itu, penggunaan simulator jaringan ini diperlukan karena dapat memproduksi lingkungan propagasi nirkabel. Untuk metode yang digunakan, menggunakan 6LoWPAN dengan menggunakan Koja Simulator sebagai bahannya. Dari hasil pengujian ini bisa dilihat dari gambar pada kiri. Pengujian dilakukan melibatkan 10, 20, 40, dan 80 node pada topologi jaringan grid dan topologi jaringan random dilakukan selama 500 detik. Dari hasil dari
kesimpulannya adalah rata-rata throughput pada topologi grid lebih tinggi daripada topologi random pada setiap node yang berbeda-beda. Rata-rata throughput paling tinggi adalah 435 bit topologi dengan 10 node. Sedangkan rata-rata throughput paling rendah dengan 89 bit adalah topologi random dengan 80 node. Oke, yang kedua adalah kita mereview jurnal RFID dengan judul pemanfaatan sistem RFID sebagai pembatas akses ruangan dengan nama penulis Hendy Handian Rahmat dan Gilbert Allegro Huta Barat yang diterbitkan pada Jurnal Elkomika Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2014 yang lalu. Oke, latar belakang dari penelitian ini adalah fitur RFID menjadi keunggulan dari teknologi RFID juga dibandingkan dengan sistem identifikasi lainnya seperti barcode dan kartu magnetis. Namun keunggulan ini akan bersifat relatif karena akan tergantung dari pemanfaatan suatu teknologi identifikasi pada suatu aplikasi yang akan diimplementasikan. Teknologi ini telah dimanfaatkan pada berbagai aplikasi yang berhubungan dengan sistem identifikasi objek pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti membuka pintu, mengakses komputer, menyalakan sepeda motor, serta mengontrol peralatan di ruangan kantor seperti lampu, komputer, dan penerangan. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini adalah RFID yang dimanfaatkan untuk identifikasi personal untuk melakukan akses pada suatu ruangan, dengan kata lain adalah sebagai kunci elektronik. Berikut adalah gambaran sistemnya, terdiri dari RFID tag, kemudian RFID reader, kemudian rangkaian microcontroller, rangkaian pengendali kunci elektrik dan pembuatan kunci elektrik, rangkaian saklar pembuka, rangkaian LED dan buzzer, serta rangkaian cat budaya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa program perangkat lunak pada PC terdapat menampilkan 9 buah RFID tag yang tervalidasi oleh microcontroller sebagai pengguna yang valid, dan tidak menampilkan satu buah RFID tag yang tidak tervalidasi oleh microcontroller. Dan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa program perangkat lunak pada PC telah terintegrasi dengan baik dengan rangkaian kunci elektrik, di mana hasil proses validasi akses ruangan dapat ditampilkan secara visual pada layar monitor. Ada 3 kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah sistem dapat melakukan validasi 10 buah RFID tag baik yang telah maupun tidak terintegrasi oleh microcontroller. Yang kedua, posisi pembacaan optimal RFID tag oleh RFID reader dapat dilakukan dalam posisi sejajar, tegak lurus, dan posisi miring dengan jarak optimal 5 cm secara vertikal dan 2 cm secara horizontal. Yang ketiga, sistem database dapat menampilkan 9 buah data RFID tag yang telah terintegrasi oleh sistem microcontroller. Kemudian ini adalah link jurnalnya, bisa diunduh pada link di bawah ini. Perkenalkan, saya Ahmad Rusyada, NIM 20205141. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview protokol komunikasi wireless HAT dan protokol NFC. Nama penulisnya Umi Sabikoh, Sunardi, Anton Yudana. Jurnalnya JPIT, tahun halaman volume 3 nomor 2 Mei 2018. Wireless sensor, suatu infrastruktur jaringan interkabel yang terdiri node sensor yang tersebar di suatu area. Teknologi WSN digunakan untuk memonitor aspek banyak hal seperti temperatur kelembapan, kondisi cahaya, level draw, pergerakan suatu objek lainnya, atau dikenal dengan sebuah penghubung antara lingkungan fisik dan dunia digital. Wireless HAT terdiri dari komponen utama yaitu gateway, penghubungan jaringan kabel ke kabel atau sistem kontrol, terus perangkat lapangan field,
Label device sensor atau aktuator yang dilengkapi dengan modul nirkabel. Yang ketiga, router membantu menyebarkan sinyal nirkabel di seluruh jaringan. Latar belakangnya, air sangat penting bagi aspek kehidupan manusia yang ada di bumi, salah satunya dalam bidang pertanian. Air digunakan dalam tingkat keasaman pH-nya dan suhu tanah merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kesuburan tanah. Suhu yang terlalu panas pada air mengganggu pertumbuhan tanaman, sedangkan pH air yang normal mempunyai pH 6,5 sampai 7,5. Tujuannya sendiri untuk mengembangkan konsep Bellsat memanfaatkan modul ESP untuk memantau nilai pH menggunakan sensor pH meter analogit dan suhu dari lahan pertanian menggunakan DS18B waterproof. Metode penelitian yang digunakan adalah perancangan sistem yang memiliki beberapa node sensor dan node sink yang terhubung pada jaringan wireless agar dapat memantau pH tanah dan kelembapan dari lahan pertanian. Seperti berikut gambarnya. Node sensor dirancang untuk membaca data pH tanah dan suhu dari lahan pertanian. Sensor yang digunakan ya seperti tadi yang saya sebutkan, ini DS18B pH meter analogit, terus rancangan node gateway, node sink menggunakan node gateway, meneruskan paket dari lapangan hasil pembahasan WSN menggunakan IoT. Penggunaan modul ESP sebagai modul WiFi banyak dimanfaatkan oleh aplikasi berbasis IoT karena harganya yang sangat murah, sehingga mengurangi banyak biaya serta memiliki kecepatan yang baik, yaitu 80 Mbps, dan akurasi menggunakan sensor DS18B waterproof dari sistem yang dirancang adalah 99,09%, sedangkan ukuran pH menggunakan sensor pH meter analogit sebesar 91,33%. Selanjutnya, perancangan sistem mobile built-in untuk implementasi smart poster NFC dengan sistem tokenisasi SALT. Penulisnya Audi Marcel Bonar, standar 3 Seng Lansun, jurnal JNTT, volume 5, nomor 3 Agustus 2016. NFC merupakan teknologi komunikasi jarak pendek memungkinkan pertukaran data di kabel antara perangkat elektronik yang kompatibel. NFC beroperasi pada frekuensi radio 1356 dan menggunakan jarak yang sangat dekat, biasanya beberapa sentimeter, untuk mengirim data. NFC terdiri dari tag NFC, perangkat pasif yang menyimpan data yang dapat dibaca atau ditulis oleh perangkat NFC lainnya. Perangkat NFC aktif mampu membaca dan menulis pada tag NFC serta berkomunikasi dengan NFC lainnya. Infrastruktur NFC merupakan sistem pendukung komunikasi NFC seperti terminal pembayaran atau pembaca NFC, atau yang bersinggungan kita di kehidupan sehari-hari. Contoh saja cek saldo etol itu sama smartphone. Untuk latar belakang, majalah Medin merupakan media penyebaran informasi di kampus Universitas UMN.
salah satu jenis media massa ditulis paling sederhana yang bertujuan untuk penyebaran informasi. Namun, studi visibilitas menunjukkan bahwa majalah titik tidak aktif digunakan sebagai media penyebaran informasi di lingkungan kampus. Selain dari sisi pengguna, perkembangan gedung kampus UN turut menjadi kendala dalam penggunaan majalah titik tradisional. Tujuannya yaitu untuk menjawab permasalahan pada meeting konvensional UMN serta sistem tersebut bernama Mobile Bulletin. Metode penelitian rancangan sistem dengan mengimplementasikan konsep smart poster menggunakan teknologi NFC serta rancangan Mobile Bulletin juga dikombinasikan dengan metode tokenisasi SAL. Tokenisasi yaitu menggantikan nomor akun utama dengan sebuah nilai pengganti yang unik dibuat dari kumpulan angka acak. Pengganti ini disebut sebagai token. Metode ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah digunakan alat bantu token untuk mewakili berbagai informasi sehingga dapat diterapkan dalam NFC tag yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas memori penyimpanan data. Hasil dan bahasan kemudahan dalam pencarian informasi penting diingatkan karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui ponsel pengguna. Selain itu, kemudahan dalam pembaruan informasi meeting. Masalah perkembangan gedung kampus juga bisa teratasi. Nah, ini sistemnya seperti ini. Ponsel pintar memiliki perangkat NFC lalu ditapkan pada smart poster tadi, lalu bisa tersampai ke mahasiswa informasinya. Rancangannya seperti ini. Nah, ini loh. Ponsel pintar mungkin NFC, sistem basis data ke mahasiswanya. Smart. Iya, di sini saya akan mempresentasikan tentang protokol Z-Wave dan protokol ISA 100.11a. Z-Wave merupakan protokol nirkabel yang dirancang khusus untuk aplikasi rumah pintar. Protokol ini menggunakan frekuensi radio 100 MHz dan memiliki jangkauan hingga 100 meter. Z-Wave menggunakan topologi jaringan mesh di mana setiap perangkat Z-Wave dapat bertindak sebagai repeater, memperluas jangkauan jaringan. Jadi setiap perangkat Z-Wave memiliki identifikasi unik yang memungkinkan untuk diidentifikasi dan dikelola dari jarak jauh melalui sistem kontrol rumah pintar. ISA 100.11a adalah protokol nirkabel industri yang dirancang untuk aplikasi M2M dan IoT. Protokol ini menggunakan teknologi mesh networking dan frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz. ISA 100.11a dirancang untuk bekerja di lingkungan industri yang keras dan seringkali berbahaya, seperti pabrik kimia, fasilitas pengolahan minyak. Jurnal Protokol Z-Wave. Kali ini review artikel Z-Wave dengan judul Desain Implementasi Smart Home Konsumsi Daya Rendah Menggunakan Algoritma Optimisasi Kuko Bitworm, yang bersumber dari Jurnal Teknik ITS tahun 2022 yang volume 9 nomor 1 dengan penulis Miftahul Falahi Al-Fafa dan Yusuf Il-Faqih. Untuk ringkasannya,
Penggunaan energi merupakan hal yang paling penting pada sistem smart home, karena dengan energi yang kecil maka sistem smart home akan semakin efisien dan juga ekonomis. Konsumsi energi pada sistem smart home dioptimalkan dengan teknik penjadwalan peralatan secara real-time berdasarkan harga listrik pada saat itu, dan presentasi kenyamanan pengguna di mana konsumsi daya setiap peralatan diatur untuk melakukan penghematan. Melalui pendekatan ini, pengguna dapat menentukan tingkat kenyamanan secara fleksibel untuk melakukan penghematan tanpa mengurangi kenyamanan yang diperoleh dari setiap peralatan rumah tangga. Algoritma Cuko Earthworm digunakan untuk proses penjadwalan peralatan secara real-time. Sistem smart home dilengkapi dengan Raspberry Pi 3 sebagai hub controller dan smart plug yang digunakan untuk monitor energi yang digunakan pada setiap peralatan dan juga digunakan untuk monitor energi dan juga sebagai switch untuk melakukan penjadwalan. Komunikasi antar hub controller dan setiap device menggunakan jaringan Z-Wave. Untuk UI menggunakan Home Assist. Pada implementasi sistem smart home dengan daya rendah menggunakan algoritma Cuko Earthworm kali ini didapatkan pengurangan biaya mencapai 41,39% dan energi mencapai 32,52% dari peralatan yang tidak terjadwal pada tingkat kenyamanan terendah. Untuk rancangan smart home-nya yaitu ada rancangan sistem, yaitu menentukan random energy consumption, menentukan optimized power consumption, menentukan energi consumption all device, menentukan total electrical cost, dan arsitektur sistem smart home. Lalu ada perancangan hardware. Terdapat beberapa komponen yang digunakan pada sistem smart home yaitu Raspberry Pi 3 Z-Wave sebagai plug Neo Qualcomm dan IoTech Z-Wave USB stick yang dapat dilihat pada gambar MiFi dan 5 buah interpretable device. Raspberry Pi 3 digunakan sebagai controller, sedangkan Z-Wave USB stick sebagai gateway. Lalu ada perancangan software UI-nya yaitu antara lain electrical price, random energy consumption, optimizer energy consumption for all device, total electrical cost, pengaturan untuk algoritma, lalu input presentasi kenyamanan, monitor energi dan biaya sebelum dioptimasi, monitor energi dan biaya setelah dioptimasi, dan 10 kontrol dan monitor 5 peralatan rumah tangga. Ini merupakan gambar implementasinya. Lalu terdapat kesimpulan bahwa banyaknya konsumsi energi dan biaya tagihan listrik dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan pengguna. Semakin kecil tingkat kenyamanan pengguna, maka energi yang dikonsumsi akan semakin sedikit pula. Semakin kecil tingkat kenyamanan pengguna, maka persentase penghematan energi hasil optimasi terhadap penggunaan energi pada tingkat kenyamanan maksimal akan semakin besar. Jumlah populasi pada algoritma Cuko Earthworm mempengaruhi presentasi penghematan total biaya. Jumlah optimasi populasi pada algoritma Cuko Earthworm untuk memperbesar presentasi penghematan total biaya ada di orde puluhan. Pada tingkat kenyamanan 0% atau tingkat kenyamanan paling rendah, tingkat penghematan total biaya mencapai 41,39% dan energi mencapai 32,52% dibandingkan dengan tingkat kenyamanan 100%. Sedangkan tingkat penghematan total biaya terbesar antara sebelum dan sesudah dioptimasi ada di tingkat kenyamanan 0% dan jumlah populasi 10 dengan penghematan total biaya mencapai 11,24%.
Kita lanjut di jurnal implementasi protokol ISA 100.11a. Untuk judulnya yaitu perancangan sistem otomasi terintegrasi dan supervisory control and data acquisition atau SCADA pada stasiun kerja external drilling, confirming, dan trading di PT ABC menggunakan jaringan komunikasi wireless yang ditulis oleh Fahri Satria Darmawan Putra, Haris Rahmat, dan Teddy Syafrizal yang diterbitkan oleh jurnal Universitas Telkom E-Proceeding of Engineering Volume 2 nomor 2 pada bulan Agustus tahun 2015. Untuk ringkasannya, dengan semakin ketatnya persaingan industri, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung kinerja industri ke arah yang lebih optimal. Sistem industri terotomasi berhasil diperkenalkan sebagai suatu sistem yang dapat meningkatkan kinerja industri, ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Pada era sekarang ini, pertukaran data dari satu media ke media lain sudah dengan mudah dapat dilakukan. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk komunikasi saat ini adalah teknologi nirkabel. Pemanfaatan teknologi komunikasi nirkabel yang dikombinasikan dengan sistem otomasi industri dan SCADA dapat dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi kinerja industri. ISA 100.11a merupakan standar teknologi komunikasi jaringan nirkabel yang dikembangkan oleh International Society of Automation atau ISA yang mengembangkan arsitektur logika komunikasi jaringan nirkabel. Dapat digunakan sebagai standar yang akan menentukan prosedur penerapan sistem nirkabel dalam mengkomunikasikan perangkat otomasi dengan dasar fokus pada tingkat lapangan. Di sini terdapat tabel ISA 100.a antara lain ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical yang mempunyai fungsi, teknologi, dan benefit yang berbeda-beda. Contohnya seperti application mempunyai fungsi antarmuka aplikasi perangkat lunak yang mengimplementasikan komunikasi yang mempunyai teknologi protokol ISA 100 mirip dengan Foundation File Bus, pemetaan objek, protokol pembuatan ITUL, dan dapat diperluas menggunakan teknologi Foundation File Bus, Profit Bus, Hard, dan Legacy Protocol yang mempunyai benefit yaitu memperoleh kemudahan integrasi dengan sistem host kabel yang sudah ada, dapat diperluas untuk menutupi protokol aplikasi khusus, terbuka untuk berbagai perkembangan dari jenis perangkat dan ekosistem yang beragam, dan menjalin QoS dari AL. Terus mempunyai kesimpulan. Berdasarkan sistem hasil rancang, maka dapat disimpulkan bahwa memungkinkan untuk membangun suatu sistem komunikasi menggunakan jaringan nirkabel atau wireless antara sistem otomasi yang saling terintegrasi dengan sistem SCADA tanpa terbentuk jarak dan panjang kabel penghubung. Dengan sistem ini dapat tercipta suatu proses kerja yang sangat fleksibel apabila terjadi perubahan kegiatan produksi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang Bluetooth dan Piconet. Bluetooth sendiri merupakan teknologi yang baru ya pada zamannya ya, yang membawa perubahan besar pada zaman itu karena menyembatani konektivitas antar device ya, yang bahkan implementasinya masih diterapkan hingga sekarang. Jika zaman dahulu itu menghubungkan sebuah perangkat itu menggunakan kabel atau secara fisik,
Nah, teknologi Bluetooth ini menjembatani perilaku tersebut. Jadi pengoneksian antar perangkat dilakukan menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Nama Bluetooth sendiri terinspirasi dari nama raja pada abad pertengahan bernama Harald Blaton. Sedangkan Piconet sendiri itu merupakan hubungan yang terjadi antara Bluetooth yang syaratnya itu harus terdiri dari master device dan memiliki active slave device. Jumlah maksimum active slave device-nya itu adalah 7 dan kumpulan dari beberapa Piconet sendiri dinamakan scatternet. Jadi ada 4 Bluetooth basic state ya. Antara lain master yang memiliki peranan untuk mengontrol Piconet, kemudian active slave yang memonitoring Piconet, kemudian packet slave yang bagian dari Piconet hanya saja low power, kemudian standby tidak terhubung dengan Piconet. State ini dikatakan sebagai fase di mana Bluetooth aktif tapi belum terkoneksi dengan Bluetooth lainnya. Fase Bluetooth ini berfungsi untuk mendiscovery atau menguak ya atau menemukan Bluetooth mana saja yang aktif. Hal ini biasa disebut juga dengan inquiry. Inquiry sendiri merupakan proses di mana Bluetooth device mendiscovery tadi, menemukan atau mencari perangkat Bluetooth lain yang masuk ke dalam jangkauan sinyalnya atau jaringannya. Nah, ini sendiri merupakan proses terjadinya Piconet, terdiri dari device A. Ini device A dari sebuah master yang melakukan broadcast sinyal. Ini yang medan gaya ini yang berlapis-lapis ini merupakan broadcast sinyalnya yang berfungsi untuk mendiscovery device-device terkait gitu. Broadcast sinyal dengan explicit device atau slave device yang telah siap. Semua device ini kecuali B tidak akan menghiraukan broadcast yang dilakukan A. Jadi device yang tidak didesignasikan atau tidak ditujukan untuk terhubung, maka ya akan diabaikan oleh si device A ini, akan mengabaikan broadcast dari device A. Sedangkan device yang terhubung ini akan mengirimkan sebuah package dan menetapkannya sebagai active slave address pada Piconet. Nah, ini jadi akan mengirimkan address ke A. Jadi kan A mengirimkan broadcast sinyal, kemudian B menangkap broadcastnya dan menunggu apa perintah dari si A, dan kemudian mengirimkan sebuah package dan menetapkan si B ini sebagai active address slave pada Piconet. Jadi ketika ingin menyambungkan lagi, dia tidak perlu tidak perlu melakukan aktivasi gitu, atau melakukan, kan kalau kita menghubungkan Bluetooth kan ada yang namanya persetujuan gitu ya. Nah, apabila sudah terdaftar sebagai active address slave, nah ini tidak perlu menghubungkan lagi ya, tinggal mengirim saja gitu. Begitu pula sebaliknya. Ya ini sumbernya seperti itu kurang lebihnya yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.